warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dalam channel Khalidah. Hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan kegiatan kali ini adalah setelah kalian belajar dan menyaksikan video kali ini, kalian bisa menjelaskan apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Kita ikuti video berikut ini. Anak-anak, banyak makhluk hidup yang ada di sekitar kita, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Semuanya itu disebut makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri yang hampir sama, yaitu bergerak, bernafas, butuh makanan, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Nah, kita mulai dengan yang pertama, yaitu bergerak. Kita tahu kita bergerak, tangan kita bergerak, kaki kita bergerak, kepala bergerak, seperti ini. Ini manusia. Kalau hewan juga bermacam-macam gerakannya, yaitu contohnya jalannya saja berbeda-beda. Ada yang berjalan pakai kaki, ada yang melompat-lompat, ada yang bisa terbang, ada yang berenang, ya. Itu cara berjalan hewan. Bagaimana dengan tumbuhan? Kok salah satu ciri kalau tumbuhan hidup itu adalah bergerak? Apakah ketika ada angin tumbuhannya bergoyang-goyang? Bukan. Tapi yang disebut gerak pada tumbuhan itu hanya tumbuhan bergerak apabila ada menerima rangsang. Yaitu tumbuhan menerima rangsangan. Misalkan contohnya seperti ini. Ketika ada sinar, tumbuhan akan cenderung bergerak atau tumbuh menuju ke arah sinar tersebut. Demikian juga dengan tumbuhnya. Tumbuhan akan cenderung tumbuh ke atas, menjauhi bumi. Sebaliknya dengan akar akan tumbuh cenderung masuk ke dalam bumi. Dan akar kebanyakan cenderung akan mencari sumber air. Yang kedua, bernafas. Bagaimana dengan bernafas? Kita bernafas menggunakan paru-paru. Hewan bermacam-macam. Seperti kalau hewan di darat kebanyakan menggunakan paru-paru juga. Tapi ada yang bukan paru-paru, yaitu cacing. Cacing tidak menggunakan paru-paru, tapi menggunakan kulitnya. Kalau kuda, sapi, semuanya paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan bernafas menggunakan stomata yang ada di daun dan juga ada di batangnya. Jadi alatnya itu bernama stomata. Juga lentisel, ya, pokoknya namanya lentisel yang ada di batangnya, dan juga rambut akar. Jadi tumbuhan itu juga menghirup oksigen, tapi hanya di malam hari. Kalau siang hari dia sudah mengeluarkan oksigen, itu bukan nafas, tapi itu untuk fotosintesis. Jadi bernafasnya tumbuhan hanya di malam hari, sama-sama menghirup oksigen. Nah, itu untuk bernafasnya tumbuhan lewat stomata, lentisel, dan rambut akar. Nah, sekarang bagaimana dengan makan? Ya, kita tahu manusia butuh makan. Makanannya apa? Yaitu 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Biar tubuh sehat dan kuat, otak cerdas. Ya, itu untuk manusia. Hewan bermacam-macam. Ada yang makanannya biji-bijian, ada yang makanannya daun-daunan, rumput, ada yang daging, nggak mau makanan rumput, ada yang daun mau, daging mau, ya. Itu untuk hewan. Loh, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan makan yang utama adalah dari akarnya. Dia akan menghisap zat hara yang ada di dalam tanah. Loh, bagaimana
dengan tumbuhan yang tumbuh di atas? Ya, ada yang menumpang tanaman lain, itu menghisap tanaman yang ditumpanginya. Tapi kalau anggrek itu menghisap zat hara yang ada di udara. Nah, selain dengan akarnya, tanaman menghisap makanan atau tidak menghisap makanan, maaf, tapi tanaman itu bisa membuat makanannya sendiri, yaitu dengan cara fotosintesis menggunakan klorofil yang ada di bagian hijau, bisa di daun maupun di batang. Ya, namanya fotosintesis. Hasilnya nanti disimpan di dalam tubuhnya. Jadi dia memasak makanannya sendiri di tubuhnya sendiri. Jadi tumbuhan dapat makanannya dari akar dan dari memasak sendiri. Demikian untuk tentang ciri-ciri makhluk hidup part 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup yang pertama bernafas, yang kedua bergerak, terbalik. Yang pertama bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga membutuhkan makanan. Oke, kita lanjut ke part 2.